Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin. Pemirsa SHMH, kali ini saya melalui channel SHMH ada pada video yang ke-166. Kita masuk pada bagian ke-9 pada bab 8. Jadi bab 8 KUHP baru itu ada 9 bagian. Kemudian pada bagian yang ke-9 ini adalah mengatur tentang tindak pidana jual beli organ, jaringan tubuh, dan darah manusia. Kita mengenal untuk persoalan atau hal-hal terkait donor darah, donor mata, kan gitu. Sering kita dengar, dari dulu sudah ada ini. Nah, itu hal-hal yang dilakukan oleh si pendonor adalah hal-hal yang sangat mulia. Dan itu berorientasi kepada kemanusiaan, menolong sesama. Misalnya ada kecelakaan atau ibu-ibu yang akan melahirkan atau mungkin ada yang harus melakukan operasi apa, kemudian membutuhkan darah golongan tertentu, maka itu mengambil ke donor darah. Nah, biasanya dilakukan oleh Palang Merah Indonesia dan itu tidak dipungut biaya, ya, tinggal dipungut biaya dalam artian darahnya. Yang mendonor pun tidak dibayar, karena memang murni untuk kemanusiaan. Jadi hal-hal yang terkait kemanusiaan ini, khususnya yang saya bicarakan tadi adalah donor darah, tidak etis, tidak layak. Kalau memang terjadi jual beli, you butuh darah, maka harus beli. Ini saya punya darah, bisa diambil 250 cc katakanlah kan. Ini harus bayar 1 juta, enggak seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Apalagi organ-organ atau jaringan tubuh lain. Membaca organ atau jaringan tubuh ya misalnya ginjal, kemungkinan mata, kan ada juga donor mata, donor ginjal. Yang terkait dengan donor-donor itu tidak boleh terjadi jual beli atau mengambil keuntungan. Oh, ini saya tidak mampu, saya akan menjual ginjal saya 250 juta. Nah, untuk di Kulon Progo pernah itu terjadi, ada seseorang inisial J itu menawarkan ginjalnya, kalau nggak salah pada saat pandemi COVID itu. Pandemi COVID, inisialnya Y, alamatnya Sentolo, Kulon Progo, wilayah Kecamatan Sentolo, Kulon Progo. Pada saat itu betul dan teman saya itu digunjing oleh banyak orang karena dia berpendapat sudahlah terkait si Y ini jangan kemudian dianakmaskan. Karena apa? Si teman saya ini tahulah perilaku sebelumnya kan seperti apa, bagaimana karakternya. Tapi ya memang dibantah juga, akhirnya banyak yang ke rumah Y ini kan, bantu ini, wah si Y-nya itu ya, akhirnya si teman saya ini ya karena banyak orang yang akhirnya mungkin berempati gitu kan, sedangkan dia itu tidak berempati si A ini terhadap si Y itu, cuma diem aja, udahlah Pak. Dalam hatinya dia bilang, udahlah, nggak butuh waktu lama nanti kalian semua akan tahu seperti apa si Y itu kan. Itu ternyata betul. Akhirnya terkena masalah betul, dia mencabuli anak. Gak cuma mencabuli kasusnya, akhirnya menyetubui anak-anak itu. Jadi banyak manipulatif kalau yang seperti itu. Maka saya termasuk yang setuju karena terkait dengan organ, jaringan tubuh, dan darah manusia itu dilarang untuk dijual belikan. Boleh diberikan namun atas dasar
kemanusiaan, menolong donor mata, donor apa, bukan karena masalah materi, dalam hal ini uang itu kan. Hal ini diatur di pasal 345. Setiap orang dengan alasan apapun memperjualbelikan A. organ atau jaringan tubuh manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Atau huruf B, darah manusia dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kita bahas. Setiap orang, berarti siapa saja, baik si pemilik organ ataupun bukan si pemilik organ. Contoh begini, si A menjual ginjalnya 200 juta, berarti si A kena. Atau si A jual kepada si B, B ini semacam tengkulak ginjal, itu tengkulak organ manusia atau tengkulak darah. Dia, oh si A nanti si B beli ke si A misalnya 200 juta, dijual lagi kepada si C yang butuh ginjal ini, maka meminta laba jadi 250 juta. Nah, andaikan jual beli organ itu tidak dilarang oleh hukum kita, waduh, ini akan terjadi, yaitu tadi kalau ada yang butuh apa, mungkin alasan terpepet atau mungkin memang kepepet betul, akhirnya jual ginjal yang semestinya tidak patut karena kepentingannya kemanusiaan, akhirnya seperti darah, donor darah yang semestinya harus membantu untuk kemanusiaan, akhirnya dijual. Pertanyaannya, kalau seperti itu dan harus ada uangnya, harus beli, kemudian ada orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan donor darah, ditambah darahnya karena mungkin ada blooding atau apa, akhirnya harus mengeluarkan uang yang besar sekali. Nah, inilah maksud dari pasal 345 itu. Ditambah lagi kalau untuk manipulatif itu seperti si Y tadi yang saya sampaikan, ya pura-pura begini supaya dapat ginjal, dapat pembeli, dapat orang-orang akhirnya berempati ya, membantu ini sembako. Wah, ternyata mohon maaf itu bejat juga pelakuannya, mencabuli anak-anak umur berapa itu ya. Dan jangan kaget yang sampaikan, yang dicabuli, aduh, itu. Dan nanti kalau ada pasal yang menyinggung lagi akan saya terangkan itu. Sehingga manipulatif gitu loh, ngarang-ngarang bohong supaya mendapat empati. Dan saat ini melalui channel ini ya saya mendoakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Andai kata pun ada yang sakit dan sebagainya, bersabar dan berdoa. Kemudian andaikan membutuhkan donor darah atau ada organ-organ yang harus diganti, mencarilah donor-donor yang memang orientasinya adalah kemanusiaan, bukan jual beli. Kemudian kalau ada dermawan yang berkenan untuk donor darah atau mendonorkan organ yang lain, dan itu juga jangan mengharap jangan dilakukan jual beli, ya memang donor ya disumbangkan, diberikan secara ikhlas, mendasari tujuan-tujuan yang kemanusiaan yang baik. Melalui channel ini saya mengharapkan demikian. Kemudian pasal 346, setiap orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kategori 5 ini berarti 500 juta. Ayat 2, transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan. Sudah tegas dan jelas, hanya dapat untuk tujuan kemanusiaan. Tidak ada tujuan komersialisasi,
tujuan yang lain, tujuan dapat duit, tujuan yang lain. Tujuannya hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan, sehingga tolong menolong sesama manusia. Jadi tidak ada. Dan ini kalau ada yang komersialisasi itu contohnya seperti ini. Nah, begitu ada orang yang sakit membutuhkan darah, katakanlah sekitar 5 ampul ya, berarti 1250 cc darah. Kemudian ada yang mengkoordinir, oh saya punya teman-teman, atau bikin grup donor darah lah, bikin grup donor darah ini. Nanti yang, oh ini darah A, oke siap, wah sekarang 5 orang. Nah kemudian kepada keluarga yang membutuhkan donor darah atau kepada orang yang membutuhkan darah, dia minta duit. Wah ini 1 ampul 500.000, Bapak Ibu harus mengasih saya berarti 500.000 kali 2.500.000 kayak begitu. Itu yang dimaksud namanya komersialisasi, dikomersialkan. Tidak menjual, tapi dia tetap mendapatkan keuntungan. Itu pun dihukum, walaupun ancaman hukumannya lebih rendah. Jadi setiap orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, yang paling penting adalah yang pasal tadi 345, setiap orang dengan alasan apapun, alasannya tidak dipedulikan, kok dia menjual organ tubuhnya sendiri, atau ada orang yang menawarkan lagi, broker kalau bahasa saya itu, wah ini stok orang yang mau jual ginjal ini misalnya ada 10 atau berapa, wah nanti ada yang butuh, wah telepon, oh ya berapa, 250 juta 1 ginjal ya itu sudah kena. Dan saya setuju ini karena kita, wah kalau sampai terjadi jual beli organ manusia ini gimana gitu loh rasanya kan, kayak wah sulit saya mencari kata-kata yang tepat, sulit untuk ini. Intinya hukum kita sudah secara tegas dan jelas mengatur bahwa hal-hal seperti itu, donor darah, donor organ tubuh yang lain, donor ginjal, itu hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Jangan lupa tonton semua video dari awal sampai akhir, subscribe untuk memberikan dukungan, dan nyalakan tanda notifikasi. Salam SAMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.